Sahabat pelita iman Katolik yang terkasih, jumpa lagi dengan saya, Pastor Revitano PR, Pastor Paroki Santa Teresia Malalayang Manado, dan Ketua Yayasan Pendidikan Katolik Keuskupan Manado. Senang sekali bisa jumpa lagi untuk mendalami kasanah iman gereja yang begitu luas dan dalam. Kali ini kita ingin mendalami salah satu bagian dari pokok iman yang kita akui di dalam kredo, doa aku percaya, syahadat yang panjang, yaitu gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Mari kita dalami satu persatu. Apakah arti dari gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik? Pertama, gereja yang satu. Gereja yang didirikan oleh Kristus hanyalah satu. Karena gereja ini didirikan atas dasar perintah Yesus kepada Petrus, pemimpin para rasul, engkau adalah Petrus, dan di atas wadas ini akan kudirikan gerejaku. Dan gereja yang didirikan oleh Yesus itu adalah satu dari awal sampai sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Karena gereja yang satu ini dipimpin oleh Paus di Roma, yang sekarang ini dijabat atau dipimpin oleh Paus Fransiskus. Jadi gereja tidak terbagi-bagi karena hanya ada satu baptisan, yaitu baptisan di dalam nama Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Sekalipun ada begitu banyak rupa-rupa karunia, akan tetapi hanya ada satu tubuh, yaitu tubuh Kristus. Dan gereja adalah tubuh Kristus. Dan karena tubuh Kristus tidak terbagi, Yesus sebagai kepala, di mana kita semua adalah anggota-anggotanya, maka gereja pun tidak terbagi, hanya ada satu gereja. Dan yang mempersatukan gereja tidak lain adalah Kristus sendiri sebagai kepala, dan yang menjiwai gereja adalah Roh Kudus, Roh Pemersatu. Maka sekalipun dalam ritus-ritus yang berbeda, dalam kepemimpinan Paus di Roma, maka gereja hanya ada satu. Berikut gereja yang satu, yang kudus. Orang bilang ini gereja menyebut diri kudus, padahal orang-orangnya berdosa semua. Gereja adalah kudus bukan karena anggotanya yang kudus, tetapi pertama-tama karena yang mempersatukan dan yang menghidupkan gereja, sekaligus yang memimpin gereja adalah Roh Kudus. Karena Roh Kudus adalah Roh Kristus dan Dia adalah kudus, maka semua gereja yang dipersatukan oleh Roh Kudus disebut juga kudus. Jadi kita ambil bagian dalam kekudusan Kristus, dalam kekudusan Roh Kudusnya. Dan karena itu kita berani mengimani dan mengatakan gereja Katolik itu adalah gereja yang satu dan kudus. Karena kita dikuduskan oleh Roh Kudus. Sekalipun kita berdosa, akan tetapi selalu ada rahmat pengudusan oleh Roh Kudus melalui sakramen tobat dan sakramen-sakramen lainnya, sehingga gereja senantiasa dikuduskan. Yang berikut, satu, kudus, katolik. Apa arti katolik? Katolik artinya umum, terbuka untuk seluruh umat manusia dimanapun berada dan pada seluruh zaman. Itu artinya katolik. Katolik berarti terbuka untuk semua, untuk seluruh umat di segala bangsa, di segala zaman, dari awal sejak gereja didirikan sampai kedatangan Kristus yang kedua kali. Dan karena itulah ya, gereja tidak hanya membatasi diri pada bangsa tertentu, pada suku tertentu, pada masa tertentu, akan tetapi gereja itu berada di segala masa dan untuk semua orang. Dan itulah yang menjadi ciri khas dari gereja kita, gereja Katolik. Gereja yang ada di mana-mana di seluruh dunia. Ya,
baik di benua Eropa, benua Asia, benua Afrika, dimanapun berada, kita ini adalah satu dan kudus, dan karena itulah kita adalah gereja yang menyatu dengan seluruh umat manusia. Kita adalah gereja yang Katolik. Kita bukan gereja yang eksklusif, yang hanya mengkhususkan diri pada religius, atau klerus hierarki, atau hanya umat awam, tetapi kita menyatu semua dengan Kristus sebagai pusat, sebagai kepala, dan kita semua sebagai anggota merangkul semua orang di mana saja berada, karena keselamatan itu diwartakan kepada semua orang. Itu gereja yang Katolik. Dan gereja yang satu, kudus, Katolik ini adalah apostolik. Apostolik berasal dari apostol, rasul-rasul. Gereja didirikan di atas para rasul. Dan rasul-rasul itu adalah 12 rasul yang dipilih oleh Yesus sebagai Israel baru. Dari Petrus dengan murid-murid yang lain, kemudian dilanjutkan pengganti Petrus yang kita sebut sebagai Paus, dari abad ke abad terus menerus, sehingga kita meneruskan tradisi rasuli itu, dan itu semua para rasul ini membentuk satu kesatuan magisterium yang menjadi juga pokok iman kita akan ajaran-ajaran para rasul yang dilanjutkan oleh magisterium. Jadi kita satu, kudus, Katolik, dan apostolik, berdasar hanya pada garis dari Santo Petrus sampai pada Paus selanjutnya, hingga kini Paus Fransiskus, dan seterusnya kita meneruskan tradisi rasuli. Dan tradisi ini dilanjutkan dari para rasul, para uskup, kemudian para imam dengan penabisan oleh para rasul, dan tidak bisa diterima oleh mereka yang telah keluar dari persekutuan gereja Katolik. Maka gereja yang apostolik ini hanyalah gereja yang melanjutkan kepemimpinan dari Rasul Petrus sampai seterusnya hingga kini. Semoga teman-teman pelita iman Katolik yang terkasih kiranya dapat memahami dan bersyukur atas prinsip iman kita ini, gereja yang satu, kudus, Katolik, dan apostolik. Kiranya bermanfaat untuk kita. Semoga ini semua menjadi kekuatan pegangan iman kita dan membawa sukacita bahwa kita berada pada gereja yang benar, gereja yang didirikan oleh Kristus, dan Kristus tetap menyertai gerejanya. Sekian, terima kasih teman-teman. Kesana iman Katolik yang begitu kaya, indah, sungguh sangat